Hai guys, selamat datang kembali di Lamjeng Studio Channel bersama saya Franz, kakak pembina Lamjeng Studio Channel. Kakak hari ini akan melanjutkan CSS yang umum juga, yang penting banyak sering digunakan, yaitu display ya guys. Jadi display properties ini, CSS display ini merupakan CSS yang sangat penting ya untuk mengontrol atau mengatur tata letak ya atau layout daripada web kita ya, termasuk elemen-elemen yang ada seperti paragraf, heading ya, gambar, ya kan, table dan lain sebagainya. Pada dasarnya ada 4 ya guys ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, tapi yang umum sering digunakan ini adalah block, inline block dan none. Kita coba saja ya guys ya. Kita mulai sekarang. Kakak buat di sini file CSS yang ke-10 ya. Sini kita simpan. Nanti kita akan praktekkan ya guys untuk gambar dan uh, list ya. Oke, CSS 10. Kita simpan di sini guys. Kita jadikan HTML5 seperti biasa ya guys. Ini kita hapus. Kita hapus ya. CSS display property ya. Properties. Oke. Nah, kakak akan masuk ke mode design saja di sini ya guys. Kita buat list di sini yang gampang dengan unorder list ya. Yang pertama misalnya kita buat di sini misalnya mangga, kita buat nama-nama buah-buahan, apel, pepaya, melon, jeruk ya. Kita buat 5 saja guys. Nah, nanti dari list ini kita akan buat menu guys nanti ya di video berikutnya nanti guys. Oke. Nah, sekarang kita masuk kita coba display ya guys di sini Firefox. Nah, ini sudah muncul listnya. Nah, pada dasarnya list yang dibuat ini adalah displaynya standarnya defaultnya adalah blok guys. Blok itu dia akan memblok ke bawah ya secara vertikal. Lalu bagaimana kita akan mengubah bentuk susunan ini, list ini bukan ke bawah tetapi ke samping guys. Oke. Nah, defaultnya adalah blok. Sekarang kita masuk ke sini ya. Kita ubah di sini kita buat CSS ya guys. Pertama kita buat dulu di sini style. Oke, style kita tata dulu ya UL di sini ya, karena nama elemennya adalah UL ya, kita buat UL. Di sini kita kasih list style type. Kita pilih ya titik 2 none ya. Jadi kita tidak usah gunakan lingkaran, titik koma, sehingga kalau kita refresh di sini akan hilang titiknya ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih yang kedua nih, elemen kedua adalah LI ya. Dan ke bawah ya. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi kita buat di sini untuk CSS satu saja karena berlaku untuk semua list yang lain di bawahnya. Nah, kita kasih display di sini ya, guys. Display di sini inline. Inline. Maka kita refresh guys di sini. Dia akan ke samping seperti itu. Oke guys. Nah, bedanya apa guys dengan inline block? Inline block. Kalau inline block itu dia akan menyesuaikan margin ya dengan, jadi kalau kita di sini buat div nanti ya guys ya. Kalau kita buat satu kontainer div di sini ya, maka kalau kita ganti dengan inline block di sini ya guys. Misalnya ini kakak kasih ya, kita tab ke sini. Kita buat div ya di sini, div, oke. Kemudian di sini kita kasih misalnya border ya guys, seperti biasa 1 pixel, misalkan colornya black, kita ambil. Kemudian border stylenya solid ya, kita kasih ya. Oke, kemudian kita coba di sini. Nah, ini. Kemudian kita kasih height misalnya di sini, height misalnya 90 guys. Oke. Sedangkan width di sini misalnya 400 pixel. Oke. Nah, ini. Kemudian kita kasih di sini margin ya. Margin misalnya margin atas misalnya 50 pixel, margin kiri juga ya. Jadi left and right kita kasih 2 aja dengan shorthand properties ya, dengan penulisan seperti ini. Ingat ya di
video sebelumnya mengenai margin ya, berarti ini atas, bawah, kiri kanan 50-50, maka dia akan bergerak ya. Nah, mengikuti 50. Nah, sekarang kita ganti coba inline block, guys. Jadi dia akan mengikuti nanti nih, guys. Ya, nah, ini kelihatannya tidak berubah ya, tetapi dia akan mengikuti dengan posisi inline block ya. Jadi kalau kita di sini kita kasih margin juga ya, misalnya margin 10 pixel, 10 pixel ya. Maka UL ini dia tidak akan tetap ya posisinya di sini kita akan berubah ya 10-10 yang mengikuti nih posisi untuk inline block ini. Oke. Nah, itulah perbedaan antara inline dan inline block. Sekarang kalau kita ganti misalnya di sini menjadi non ya atau none, maka dia akan hilang nih guys. Nah ini, jadi hilang ya. Div-nya tidak hilang, tetapi tulisannya listnya menjadi hilang. Jadi ada tiga ya, 1, 2, 3 yang sering digunakan. Nah nanti kita akan buat nih, seperti itu. Oke, nah sekarang kakak akan masukkan satu lagi ya. Di sini kita buat list lagi ya guys ya. Oke. Kita akan buat di sini image ya. Oke, image, kita insert image di bawahnya ya. Misalnya image, kita ambil image dari pandan aja, logo ya. Atau icon dah ya, kita ambil icon. Ini Facebook. Oke. Kemudian di sini kita ambil, kita masukin lagi image, Instagram. Kita buat di sini image lagi, kemudian yang ketiga adalah LinkedIn guys. Kita lihat nih gambarnya guys. Nah ini adalah 3 ya. Jadi image ini 3 ya. Jadi sudah 3 image-nya. Sekarang listnya kita bisa ganti menjadi blok nih. Kita image ya. Di sini kita tata dulu ya. Width-nya image. Oke. Kemudian di sini kita kasih misalkan gambarnya ya. Di sini gambar. Ini listnya kita display. Misalnya ini pertama adalah blok dulu deh. Blok. Kemudian di sini image ya. Image kita kasih width-nya ya. Width misalnya 70%. Oke. Nah, ini kegedean ya, 70% ya. Kita kasih misalnya width, misalnya 60 ya pixel. Nah, ini akan menjadi kecil guys ya. Sekarang display kita kasih blok nih guys. Jadi dia sudah langsung tadi terbentuk ya. Kalau image, display inline ya. Nah, ini blok ya guys. Oke. Ini yang divs-nya, height-nya kurang ya tadi ya. Ini overflow, nanti kita akan gunakan overflow ya. Supaya gambarnya masuk tulisan yang di atas nih, yang pokoknya memangga apel ya, dia overflow. Nah, ini adalah display block ya guys ya. Nah, dari gambar kita bisa rubah display di sini menjadi inline, sama guys. Jadi bisa kita terapkan banyak ya, gunakan table, kemudian gambar, dia akan menjadi ke samping. Kita juga bisa tambahkan di sini kan margin misalnya. Left di sini misalnya 30 pixel ya. Nah, ini. Jadi margin left ya 30. Jadi ini 30 ya, dari sini ke kiri 30, maka dari gambar Facebook, icon Facebook ke Instagram pun 30 pixel jaraknya. Nah, inilah kegunaan properti display guys. Sangat penting sekali ya untuk menata layout website. Oke. Nah, kakak masih jelaskan beberapa video tutorial lagi untuk CSS yang banyak digunakan ya. Ada beberapa poin lagi nanti di video terakhir nanti kakak akan membuat satu halaman display landing page ya dengan menggunakan CSS murni tanpa menggunakan table. Kita lihat bagaimana kita membuat suatu website yang bagus layoutnya tanpa menggunakan table. Oke, ikuti terus video kakak ya. Sampai jumpa.